Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya dengan iman, saya melihat tangan saudara terangkat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ada di rumah tepuk tangan, sorak-sorai. Katakan wuh. Haleluya. Setiap hari yang kita lewati Bapak Ibu Saudara mengajar kita untuk tetap cinta Yesus. Setuju, katakan amin. Dalam kondisi situasi apapun. Tapi biarlah hati kita, perkataan kita tetap cinta Yesus. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Allah, Engkau melatih iman kami untuk kami tetap cinta Tuhan. Dalam situasi apapun hari-hari ini yang kami hadapi, kami berkata, kasih-Mu tidak pernah terukur dalam hidup kami. Sampai hari ini kami bisa menyembah, memuji Engkau. Itu anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Sama-sama. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Ini doa kami ya Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Dengan segenap
layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, mari angkat tangan kita bersama-sama. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Biar musik saja Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan segenap hati kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, memuji Engkau. Mari bersama-sama angkat tangan kita dengan iman. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap lagi dengan segenap hatiku, dengan segenap, sekali lagi dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Mari angkat tangan tinggi-tinggi dengan iman. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yang sepakat kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Selamanya kami cinta Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih panjang lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kesukaan kita memuji-muji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan iman. Katakan, every praise is to our God, every honor worship with our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Lagi sama-sama. Every praise is to our God. Every honor worship with our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every honor worship. Every praise. Ayo ajak kiri kanan Bapak Ibu Saudara memuji-muji Tuhan. Kalau bisa pakai gerakan sama-sama. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Sama-sama. Yes He is, yes He is. Lagi. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every honor worship without our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Lagi sama-sama. Every praise is to our God. Every honor worship. Every praise, hallelujah. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Sama-sama. Yes He is. Lagi. God my Savior, amen. Every praise, come on. Every praise is to our God. Every honor worship without our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sekali lagi sama-sama. Every praise is to our God. Ayo ajak kiri kanan saudara. Kalau bisa pakai gerakan sama-sama saudara. Amin. Yang ada di rumah. Haleluya. Sing haleluya.
Sing haleluya, glory, every praise lagi, every praise lagi, every praise is to our God. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami akan menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Lalu sebentar kami juga mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan punya cara untuk menolong setiap kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Angkat tangan kita sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan iman, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan kami ragu lagi ya Tuhan akan janji. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan dengan iman. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Bersama-sama dengan iman, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup tolong hidup kita, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih buat 6 bulan yang boleh kami lalui bersama denganmu ya Tuhan. Kami tenang dan kami mempercayakan semua kami, hidup kami, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Kami serahkan semua ke dalam cara-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau selalu punya cara dan jalan untuk menolong kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, bahkan memberkati kami hari-hari ini. Engkau selalu punya cara, Engkau selalu punya jalan. Saat kami menemukan tidak ada jalan dalam hidup kami, bahkan mungkin tidak ada kekuatan lagi dalam hidup kami, tetapi Engkaulah jalan itu. Engkaulah jalan itu Tuhan. Engkau jalan kehidupan bagi kehidupan kami. Engkau pertolongan kami yang tidak pernah terlambat. Engkaulah penghibur kami. Engkaulah yang memulihkan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih. Dan Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Keadaan sekeliling kami berubah dalam sekejap, tapi Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Waktu itu kami tenang berada dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami mempercayai dengan cara-Mu sendiri Engkau yang bekerja, bukan dengan hikmat pikiran kami. Dan kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Sekalipun apa yang kami alami, kami hadapi itu begitu menakutkan, percaya kami bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, itu penghiburan kami. Kami percaya 6 bulan ke depan di tahun 2020. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama dan menyertai kami. Menolong membela kami semua. Dengan cara dan jalan-Mu yang tidak pernah kami duga, tidak pernah kami pikirkan. Dan kami terus bersandar pada Engkau Tuhan, bukan pada pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Buat Tuhan yang setia, buat Tuhan yang besar, buat Tuhan yang ajaib, buat Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati pikiran kami, supaya pikiran kami dikuasai oleh firman dan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tahu di dalamnya kehidupan kami diubahkan dan berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tahu selanjutnya situasi keadaan kami juga pasti berubah. Karena Tuhan yang mengendalikan langit dan bumi, Tuhan semesta alam yang kami kenal dan kami sembah dalam Kristus Yesus. Juga sebentar kami masuk perjamuan kudus Tuhan. Di semester tahun ini Tuhan, kami akan tahu, kami akan menerima anugerah Tuhan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru masuki pertengahan tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati pikiran kami, urapi kami semua Tuhan. Bahkan kami yang ada di rumah, di ruangan tamu, di kamar, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar kebenaran firman itu membongkar kehidupan kami, bahwa kami kembali dekat-lekat sama Tuhan. Sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan baik dan ada di tengah-tengah kita. Sama-sama katakan, amin. Walaupun Bapak Saudara di rumah, kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan ya Bapak Saudara. Puji Tuhan, senang kali hari ini saya boleh menyapa Bapak Saudara di rumah. Ya, sukacita sekali ya, walaupun kita harus
tidak bertemu dengan muka, tetapi saya percaya anugerah dan kasih Tuhan selalu ada bersama dengan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga juga. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pemerintah sudah mengumumkan tentang relaksasi PSBB ya. Jadi PSBB mulai dikendorkan. Dan beberapa hari yang lalu telah diumumkan oleh pemerintah daerah bahwa tempat ibadah sudah boleh dibuka. Wow, karena saya terima banyak WhatsApp dari jemaat mengatakan, Pak, nggak seru Pak kalau lihat online melulu. Ya, maunya ketemu. Waduh ya, saya bilang gimana, kita ibadah harus terbatas, karena pemerintah daerah juga belum boleh menyetujui untuk kita boleh beribadah ya. Nah, puji Tuhan, beberapa hari yang lalu relaksi PSBB disertai dengan pembukaan tempat ibadah, jadi sudah boleh dibuka. Wah, Bapak Saudara di Sukacita dia bilang gini, wah Pak, ngapain kita ke gereja lagi begini-begini? Ya nggak apa-apa Bapak Saudara, tetapi sebagai gembala jemaat saya mau beritahu, dimanapun kita berada, pastikan waktu kita ibadah lewat online walaupun kita hadir di gereja, hati kita terbuka, pikiran kita benar-benar tertuju sama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi ini ada sesuatu new normal yang akan kita alami sama-sama. Lalu Bapak Saudara kalau tanya gimana? Pak, jadi kalau gitu kapan gereja ibadah, mulai ibadah? Saya mau beritahu begini, kita akan ibadah kalau kita lihat segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, kita akan ibadah di awal bulan Juli. Lama amat Pak. Ya, kita memang harus tetap berjaga-jaga Bapak Saudara ya. Ya. Nanti pun kalau ibadahnya Bapak Saudara datang ibadah, tempat ibadahnya tentunya tidak bisa menampung semuanya. Karena peraturan daerah maksimal 50%, jaraknya tuh 1 meter ya. Biasanya sama istri mau deket-deketan, nggak boleh Bapak Saudara ya. Saya sama anak saya, ya 1 meter Bapak Saudara. Datang saudara Bapak Saudara dengan masker, kalau bisa dengan face shield ya Bapak Saudara ya. Dengan face shield, supaya nanti waktu pujian penyembahan, nggak ada ludahnya yang muncrat gitu Bapak Saudara ya. Datang dengan face shield. Nah itu adalah sesuatu yang new normal yang sedang dijalankan. Ya kita harus sering banyak cuci tangan, maksudnya bersih gitu loh Saudara ya. Dengan sabun 20 menit, lalu gunakan hand sanitizer, kemana-mana harus pakai masker, harus dukung itu Saudara. Karena supaya kita mempersempit penyebaran COVID ini. Saudara, kita memang sedang masuk dalam new normal yang baru Saudara. Keadaan yang sangat sedang berubah. Tapi saya mau beritahu begini Saudara. Hidup kita juga sebenarnya tidak pernah bisa terlepas dari namanya tantangan dan kesulitan. Itu normal Bapak Saudara. Kalau kita mau hidup kita lepas dari tantangan dan kesulitan, mungkin kita nggak hidup. Kesulitan dan tantangan itu normal bagi kehidupan. Setuju katakan amin. Saudara, yang menjadi masalahnya adalah respon kita. Apakah itu akan membuat kita jadi terpuruk atau justru kita keluar jadi pemenang? Itu penting Bapak Saudara. Ya, kesulitan, tantangan itu normal ada dalam hidup saudara. Saudara bilang, oh saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah rajin berdoa. Kenapa ada tantangan terus kenapa kesulitan? Saya bilang itu normal, bukan new normal, itu normal. Dari begitu ya, dari dulu begitu saudara. Tetapi masalahnya adalah bagaimana respon kita. Respon kita menentukan kita akan terpuruk atau kita justru akan keluar jadi pemenang. Saya berdoa biar respon kita respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan setiap kita pasti keluar jadi pemenang. Amin Bapak Saudara. Nah hari ini kita akan belajar lewat seorang tokoh Alkitab namanya Kaleb. Kaleb ini temannya Bro Yosua. Ya, Kaleb dan Yosua maksud saya ya, Bro Yosua. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita hari ini belajar dari satu tokoh namanya Kaleb? Ya, kenapa nggak bahas Yosua, saya bahas Kaleb. Saudara, Kaleb itu punya arti nama, waktu saya lihat di kamus Alkitab, Kaleb itu punya arti nama anjing. Kenapa saya nggak kencang itu? Nanti bersih anjing gitu. Arti namanya anjing. Nama yang artinya buruk sekali ya saudara. Tetapi kamus Alkitab itu menerangkan juga punya arti yang lain lagi. Itu artinya bisa anjing, bisa juga artinya kekuatan yang besar. Saya percaya ya, mungkin terjadi waktu kehidupan Yosua, Kaleb waktu dia masih kecil, orang-orang kalau manggil dia mungkin begini dengan hinaan, ya, dengan ngebully gitu, anjing gitu mungkin ya. Nah, itu bahasa Kaleb gitu, artinya anjing gitu ya. Bukan orang yang penuh dengan kekuatan yang besar. Tetapi dengar baik, Kaleb tidak mengabsorb itu. Yang dia absorb, yang dia terima begini, saya ini adalah orang Israel. Saya ini adalah umat pilihan Tuhan.
saya punya roh Allah dalam hidup saya. Saudara, karena itu saudara kalau lihat, kalau kita baca dalam kitab Yosua di sana kita Kaleb, betul Kaleb adalah orang yang memiliki kekuatan yang besar. Ya. Saudara, bukan dengan kuatnya dia, Alkitab bilang bahwa dalam Zakaria, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku firman Tuhan semesta alam. Yang saya percaya kekuatan Kaleb itu ada dalam Kristus, ada dalam Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saudara, Kaleb ini adalah orang yang berani untuk hadapi tantangan. Satu kali Kaleb datang sama Yosua. Dia ngomong begini sama Yosua, supaya ia boleh menaklukkan Hebron dan mengambilnya. Saudara, apa masalahnya dia mau minta sama Yosua Hebron dan dia mau ngambilnya? Bapak Saudara, kenapa? Di pegunungan Hermon, di Hebron itu, maksud Hebron bukan Hermon, Hebron. Itu adalah tempat di mana keturunan Enak ditinggal di situ. Keturunan Enak adalah keturunan raksasa-raksasa. Bukan orang-orang biasa, keturunan raksasa-raksasa. Tapi Kaleb bilang begini, aku minta Hebron. Saudara, masalahnya bukan hanya keturunan raksasa. Waktu dia minta sama Yosua, Kaleb bukan muda lagi. Dia sudah usia cuma 85 tahun. Wah, kalau kita sudah tua gitu ya, mungkin dalam kitab-kitab kita pikir, play safe aja lah, main aman aja lah, mau ngapain lagi. Tapi Kaleb berbeda. Kaleb berbeda. Dia bilang begini, dulu seperti Musa telah janjikan tanah itu buat saya. Sekarang Yosua, saya mau ambil, saya mau taklukkan. Boleh enggak? Yosua bilang, oke, silakan. Masalahnya bukan begini, bro, lu gak sadar lu udah tua 85 tahun. Enggak. Saudara, Yosua bilang, diberkatilah, ambil tanah itu, taklukkan tanah itu. Saudara, kenapa? Karena dalam diri Kaleb dia ngerti bahwa kekuatan yang luar biasa tetap ada dalam hidupannya, yaitu roh Allah. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kita. Ada banyak Goliat-Goliat dalam hidup kita. Saudara, karena itu kita akan belajar, saudara, dengan cepat dan singkat kisah dari Kaleb ini. Saya ajak untuk kita lihat kitab Yosua 14 ayat 10 sampai ke 12. Yosua 14 ayat 10 sampai ke 12. Saya akan bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 50 tahun aku ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, pertama kita belajar begini. Kaleb, dia punya kepercayaan yang teguh. Katakan punya kepercayaan yang teguh. Nah, saudara, satu kali Tuhan menyuruh mengirim 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan. Untuk melihat tanah Kanaan dan menikmati hasilnya. Perjalanan cukup lama. Saudara, Alkitab dikatakan begini. 10 di antaranya itu takut. 10 di antaranya itu pesimis. 10 di antaranya berpikiran negatif. Dan cuma hanya 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb. Dia optimis. Dia berani. Dan mereka berpikiran positif. Mengapa? Begini saudara, Kaleb itu juga manusia normal sama seperti kita. Teman sebegini, Kaleb berusaha untuk fokus pada firman Tuhan, pada apa yang Tuhan katakan. Dengar baik, Kaleb berfokus pada firman Tuhan, pada apa yang Tuhan katakan. Sekalipun ada tantangan yang luar biasa. Kenapa saudara? Dengar baik, sebab di dalam firman-Nya, itu selalu ada penyertaan.
Setuju, katakan amin. Waktu kita hidup dalam firman-Nya, pasti di situ ada penyertaan Tuhan. Sekalipun ada tantangan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, Kaleb kenapa dia punya kepercayaan yang teguh? Karena dia telah belajar melewati pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Kaleb tidak fokus pada kebesaran apa yang di sekelilingnya. Tapi dia fokus pada kebesaran Tuhan. Pada kekuatan Tuhan. Bukan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dia tahu, dia mengerti sekali pentingnya penyertaan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau kita percaya, mari angkat tangan kita, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, hamba doa, kalau hari ini di antara jemaat-Mu ada yang saat ini sedang mengalami kekalutan, ketakutan, kekhawatiran. Hari ini gak tahu harus apa yang mereka perbuat ya Tuhan. Biarlah hati kami terus menyembah Tuhan. Menyembah-Mu ya Tuhan. Sampai kami menemukan pribadi-Mu sendiri, yaitu firman-Mu. Karena kami tahu dalam firman-Mu itu ada penyertaan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, biar kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami tidak akan menyerah. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Tidak ada yang sukar bagi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kaleb adalah seorang pribadi yang selalu menatap, memandang ke depan. Dia tidak terus-menerus menoleh ke belakang. Saudara, saat orang Israel selesai survei tanah Kanaan, mereka pengen begini, ya udah kita kembali aja ke Mesir, kita balik aja. Tapi justru Kaleb, dia tetap ingin maju. Dia tetap ingin maju. Bilangan 14 ayat 8 bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, jika Tuhan berkenan sama kita, Tuhan akan bawa kita masuk. Memberikan pada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, dengar baik. Sebab Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar di depan kita. Percaya, katakan amin. Saudara, karena itu saya bilang begini.
Kaleb itu tadi menguatkan hatinya sama Tuhan. Dia mempercaya Tuhan dengan teguh. Bapak saudara, itu modal buat hidup kita, saudara. Modal buat hidup kita. Yosua 14 ayat 10 bilang begini. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, saya nggak tahu dia ngomongnya waktu itu lagi birthday apa enggak. Karena dia bilang segini, hari ini aku umur 85 tahun. Ya mungkin lagi birthday dia ngomong sama Yosua. Yosua, aku lagi ulang tahun nih, aku minta tuh Hebron. Yosua bilang, wah dulu lagi ulang tahun nih, lagi birthday ya. Nggak bisa, kan dia bilang gini, 85 tahun aku hari ini. Saudara, kata ini dimulai dengan kata begini. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan memelihara hidup Kaleb. Itu menjadi satu pengalaman yang kuat buat hidupnya bersama dengan Tuhan. Dengar baik, kekristenan perlu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kehidupan bersama Tuhan itu membuat kita mengerti dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, pengalaman kita bersama dengan Tuhan sebelum kita ada masalah COVID, krisis ini. Saya mau bilang begini, berapa banyak kita ditolong oleh Tuhan. Saya bilang dengan baik, dengar dengan baik. Di masa-masa COVID, di mana masa pandemi, Tuhan yang sama juga. Tuhan yang sama juga. Pernah tolong kita di masa-masa lampau. Tuhan yang sama juga bisa tolong kita. Kenapa? Karena Tuhan kita besar tidak pernah bisa dibatasi oleh situasi kondisi. Tapi masalahnya, apakah kita punya hati mempercayai Dia? Apakah kita punya semangat seperti Kaleb ini? Ya udahlah, pasrahlah, udah mau terjadi kisera-sera lah. Begitu, saudara. Saudara, waktu Kaleb ngomong itu, dia bilang saya sudah 85 tahun. Saudara, tetapi semangat yang dimilikinya, dengan kata lain, dia seperti orang yang usianya 40 tahun. Kebalikan dengan kondisi hari-hari ini loh saudara. Ada orang usianya 30-an, tetapi semangatnya hari-hari ini sudah seperti orang usia 85 tahun. Ya apalah, udahlah, seperti 85 tahun. Gak ada gairah hidup, gak ada semangat hidup lagi. Beda. Saya bilang begini, jangan seperti ini saudara. Hari-hari ini banyak orang yang usianya seperti produktif 30 tahunan, 40. Tapi seperti orang yang sudah usia 85 tahun. Saya bicara apa semangatnya gitu saudara. Ya sudah begitu aja. Saudara, tetap semangat. Tetap mempercayai Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, tetap semangat, tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua 14 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan pada kita jangan ikut Tuhan seperempat hati. Sepertiga hati di diskon. Setengah-setengah hati. Saudara gak bisa. Saudara, sebenarnya apa sih kunci membuat orang itu berhasil meraih keberhasilan? Saudara, orang banyak berhasil, tetapi masalahnya dia gak bertahan di situ. Turun. Apa sebenarnya membuat orang itu berhasil, lalu tetap bertahan di sana, dan seterusnya? Saudara, apa? Rahasianya seperti Kaleb tadi katakan. Dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Sepenuh hati. Hari ini izinkan Roh Kudus memeriksa hati kita. Dan izinkan kita jujur sama Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini dengan keadaan yang ada, kita mungkin setengah-setengah hati. Apa benar, apa iya, apa bisa? Saudara, justru saya melihat begini. Hari-hari ini,
Tuhan yang sama menolong saya sebelum masa-masa COVID ini. Saya melihat mengalami mujizat. Tuhan yang sama juga menolong saya pada masa-masa COVID ini. Saya alami. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara mengalami. Kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah dibatasi. Yang membatasi adalah pikiran kita. Yang membatasi adalah hati kita. Kenapa? Karena kita mulai tidak percaya. Apa bisa, apa mungkin. Saudara, ikuti Tuhan sepenuh hati. Percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik, lebih besar di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan satu ayat kitab Habakuk 2 ayat yang keempat. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Seperti Kaleb mempercayai bahwa dia punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan telah berfirman dan berjanji, tidak pernah Tuhan tidak sanggup untuk menggenapinya. Kalau engkau telah mengeluarkan perkataan dari mulutmu, ya Tuhan firman, engkau juga Allah sanggup menggenapinya. Apapun kondisi, apapun situasi, bahkan seperti Kaleb yang sudah berusia tua 85 tahun, yang sebenarnya sudah tidak ada kekuatan lagi. Tetapi sumber kekuatan itu kami tahu datang dari Engkau sendiri. Sumber kami menerima janji pertolongan itu datang dari Engkau sendiri Tuhan. Bagian kami, iman kami sepakat dengan Engkau Tuhan. Seperti Yosua, seperti Kaleb. Dia bersepakat sekalipun ketika dia mengintai keadaan tanah Kanaan yang memang limpah susu dan madu. Tetapi ada banyak raksasa di dalamnya, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi dia percaya kalau Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang berfirman, Tuhan juga sanggup untuk menggenapi. Tuhan Allah besar dalam hidup kami. Tuhan Allah dahsyat dalam hidup kami. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
lewat perjamuan kudus, kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Ketika di kayu salib Kau berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu bagi kami orang yang berharap dan percaya sama Engkau ya Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami diampuni. Kami dipulihkan. Kami diberkati. Oleh karena apa yang Tuhan telah bawa di kayu salib buat kami. Dan itu tidak pernah berubah. Itu tidak pernah berubah. Kami tetap pegang Tuhan firman-Mu dalam hidup kami. Menjadi terang dalam buat setiap langkah hidup kami. Dan kami mau sepenuh hati kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mungkin setengah hati ya Tuhan. Kami mulai ragu-ragu, kami mulai bimbang. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan meneguhkan kami kembali. Menguatkan kami kembali. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kalau Engkau yang memelihara kami, Engkau yang tetap memelihara dalam hidup kami. Memelihara dalam hidup kami. Bahkan semua yang ada dalam hidup kami, kami akui itu milik-Mu ya Tuhan. Apa yang boleh kami makan hari-hari ini, kami minum, kami makan. Bersyukur semua datang dari Engkau ya Tuhan. Semua dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang sakit saat ini Tuhan, oleh pilu dan darah-Mu yang Tuhan bawa telah curahkan di kayu salib, menyembuhkan, memulihkan sekarang dalam nama Yesus. Menyembuhkan, memulihkan sekarang dalam nama Yesus. Kalau ada saat kami yang lemah saat ini Tuhan, Tuhan angkat, kuatkan kami kembali. Kalau ada kami jauh dari Engkau hari-hari ini, oleh darah-Mu bawa kami kembali mendekat. Mendekat padamu Tuhan. Kembali padamu ya Tuhan. Kekuatan pertolongan hidup kami hanya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Mari kita ambil waktu untuk berdoa sebentar. Ingat kebaikan Tuhan, mari uji diri kita. Lewat perjamuan ini Tuhan menyalurkan berkat-Nya, kemurahan-Nya, kesembuhan-Nya, pengampunan-Nya berlimpah bagi hidup saya dan saudara. Kalau kami memandang karya salib-Mu itu, maka jiwa dan hati kami berkata, Tuhan itu cukup bagi kami. Christ is enough for me. Kristus cukup bagi kami. Cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau menguduskan roti dan anggur. Jemaat Tuhan yang ada.
Kami masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Mari kita mengangkat roti dan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa malam sebelum Tuhan Yesus salibkan, Ia mengangkat roti. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan kita di tangan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Mari ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Yesusku. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat berkat yang limpah, buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan iman kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terima berkat kasih yang limpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus, yang membuat keluargamu, hidupmu diberkati berlimpah-limpah. Pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia.
Jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.